Yang pertama, ini yang dipraktekkan itu merobohkan sapi dengan teknik squeeze, ya, teknik barley. Kami ini hanya untuk pelajaran ya, untuk pengetahuan panjenengan. Kenapa kami tidak begitu menyarankan teknik barley? Ya. Itu tadi yang digunakan. Nah, kita lihat dulu bagaimana bentuk dari barley. Ini teknik barley, teknik yang banyak digunakan di beberapa masjid. Namun kami sebenarnya tidak begitu menyarankan. Teknik pertama itu membagi tali menjadi dua. Pertama yang tengah itu masuk ke punuk, kemudian turun di selangkang kaki depan, masuk ke atas di silang, kemudian di selangkang belakang. Ya, kenapa kok kami kurang menyarankan dengan teknik barley ini? Satu, pada saat memasukkan tali yang kedua yang di selangkang belakang ini, nah ini berbahaya. Kenapa kok sapinya ini kok aja? Ini sapi di ITB loh Pak, sapinya sudah biasa untuk praktek. Gitu. Ya, ini pelatihan di ITB. Ini sapi ini sudah biasa untuk praktek. Jadi tadi kami memasukkan tali itu biasa-biasa saja. Tapi ini tidak kami sarankan untuk panjenengan. Ya, satu berbahaya, yang kedua tidak efektif. Ya, pada saat ditarik, ini kurang begitu melumpuhkan sapi. Ya, ini sapi masih biasa-biasa saja. Nah, apalagi ini dipegang orang begini, kurang efektif. Nah, ini teknik squeeze Bapak. Mohon doanya, insya Allah tahun ini kami akan membuat video dengan detail, dengan jelas begitu, dan semoga nanti bisa dipakai untuk pelatihan-pelatihan. Oke, kita ulang ya. Karena biasanya jagal itu kalau wis terjun ya jagal, kalau main ngurus video itu wis buru-buru kayak video, nyekel HP itu udah tekan kan, tangannya wis terkait HP. Insya Allah besok kami ada tim untuk mendokumentasikan begitu. Tali squeeze. Tali squeeze itu pertama, satu di leher, di leher sapi kita lingkarkan dulu, kemudian ke belakang ini di ketiak sapi, di ketiaknya, kemudian kita buat simpul, kemudian di depan kaki belakang, di depan tulang pinggul. Di depan tulang pinggul, jangan di belakang tulang pinggul. Karena kalau di belakang tulang pinggul, kalau waktu tali ini ditarik di belakang, itu nanti melorot ke bokong, ya, nggak jadi jatuh. Tapi di depan tulang pinggul. Ditarik, dia jatuh. Nah, ya. Jadi kepala sapi nunduk maksimal, baru kita buat tali squeeze. Ya. Fungsinya apa? Fungsinya supaya kalau sapi nunduk maksimal, darahnya itu ke otak semua, dia hanya mikir caranya ngelepas ini. Tapi kalau talinya panjang, itu dia bisa lihat kanan kiri, bisa nendang barang. Seperti hanya seutas tali ini. Kalau tali terlalu panjang, ya, itu medotnya gampang. Ya, sama sapi. Kalau terlalu panjang nanti putusnya mudah. Apalagi kalau talinya sudah umur. Kalau talinya pendek, itu mau putus juga susah. Gitu. Pertama ingat, tundukkan dulu kepalanya serendah mungkin, baru kita buat tali squeeze. Tali squeeze di belakang, di depan tulang pinggul. Nah, setelah sapi rubuh Bapak, setelah sapi rubuh, ini kaki belakang ini lemes selama
tali squeeze-nya ditarik, ya. Selama tali simpulnya ditarik. Kaki belakang ini lemas selama tali ini ada yang narik. Kalau tali ini lepas, sapi berdiri lagi. Jadi kapan naleni kaki? Nah, naleni kaki itu setelah sapi rubuh, kaki tali squeeze ini tetap ditarik, baru kita mulai naleni kaki. Jangan sampai tali squeeze-nya itu jangan sampai lepas, ojo sampai meleng sini kalau tali squeeze-nya. Itu baru mulai naleni kaki. Naleni kaki belakang jangan dari belakang, tapi dari depan. Sekiranya di luar jarak tendang sapi, kaki depan juga ditali, kemudian dijadikan satu. Setelah jadikan satu, tidak perlu lagi diseloboi bambu, diseloboi dan lain-lain, tidak perlu. Tidak perlu lagi ditindai, dicekali dan sebagainya. Jadi saat sapi setelah disembelih, itu biasanya sapi kan keroncal-keroncal gitu. Itu biarkan dia keroncalan, yang penting tadi sudah ditarik semua, insya Allah aman. Biarkan dia keroncalan. Kenapa? Karena semakin dia keroncal-keroncal, semakin keluar darahnya, ya. Semakin keluar darahnya, semakin bersih dagingnya, semakin cepat kematiannya. Betul. Tambah ditindai, tambah dan sebagainya, ini wes disembelih, ditindai, sisa dilepui. Nah, itu jangan diulang. Nih. Oke. Ini kalau yang berani sudah tidak perlu ditali kaki lagi, namun itu tidak kami sarankan. Kenapa tidak kami sarankan? Karena kita itu biasanya menyembelih sapi hanya setahun sekali, gitu. Beda kalau tenaga RPH nih, tiap malam kita menyembelih sapi. Menyembelih sapi hanya 1 tahun sekali, ya. Untuk keberhasilannya sekali tarik itu mungkin ya 50-50 nih. Jadi saran kami tetap ditaleni kakinya. Nanti nih gagal sembelihan, sapi ngaduk lagi, nah itu kesalahan kita, bukan sapinya yang sepi, tapi salah jagalnya. Oke. Ini ya, ini teknik squeeze tadi namanya squeeze rope namanya, ya. Ingat, tali kepala harus ditundukkan ke tali tanam, kemudian 1 masuk ke leher, 2 di ketiak sapi, 3 di depan tulang pinggul, baru ke belakang. Oke. Kalau mau nanti lebih jelas, kalau pelajari di YouTube tadi seperti Ustaz tadi, itu ketik saja squeeze rope, teknik squeeze rope untuk merobohkan sapi. Syarat sembelih halal: Islam, dewasa, sehat, taat menjalankan syariat Islam, memahami syariat penyembelihan, terampil amanah menjalankan tugas, diutamakan yang bersertifikat. Kadang kita menggunakan juru jagal dari luar kota. Nah, kita tidak boleh menggunakan jagal dari luar kota untuk membantu merobohkan sapi, tapi jangan menyembelih. Nah, itu. Yang menyembelih tetap panjenengan, atau takmir masjid atau bakau, tapi yang penting kita tahu keseharian beliau itu seperti apa. Jagal dari luar kita tidak tahu. Kemarin, oh iya, waktu kita ngisi di Salatiga yang di kemarin itu Pak Ustadznya bilang setelah Idul Adha itu kita menyerahkan ke jagal, termasuk sembelihannya. Ternyata setelah Idul Adha kita tahu si jagal itu senengane umum, senengane nomor dan sebagainya. Tapi wis kadung entek apa dagingnya wis kadung keluar juga. Nah, itu pelajaran untuk tahun depan, jangan sampai diulangi. Oke, ini manajemen stres Bapak, ini penting sekali. Pertama, pisahkan hewan, ya, buat kandang itu, pisahkan sapi dengan kambing. Jangan dijadikan satu, karena kalau sapi dijadikan satu dengan kambing, yang stres sapinya. Yang kedua, pisahkan hewan yang di kandang hidup, yang kandang transit, dengan yang tempat penyembelihan. Jangan sampai hewan hidup melihat prosesi penyembelihan, itu menyebabkan dia stres. Terus caranya ini Mas, nanti ditutup
bisa dengan terpal atau dengan MMT atau dengan kain dan sebagainya. Kurangi atau beri pembatas kerumunan. Nah, pada saat Idul Adha itu biasanya banyak anak-anak, banyak ibu-ibu juga yang pengen nonton proses penyembelihan, boleh. Dan itu memang untuk pengkorban kalau bisa yang menyaksikan hewannya disembelih, atau kalau sunnahnya itu pengkorban menyembelih hewannya sendiri. Rasulullah itu menyembelih kambing Rasulullah sendiri, walaupun Rasulullah bisa menyuruh sahabatnya untuk menyembelih. Jangan membuat lubang darah terlalu besar. Sapi itu kalau melihat lubang itu takut, Bapak. Dengan tahu sapi kan, kalau sapi itu tahu selokan saja, itu dia berhenti, terus dia lompat. Selokan itu dilompati, walaupun dilangkahi itu bisa, tapi kalau sapi itu dilompati, karena dia takut kejeblos di lubang. Apalagi lubangnya terlalu besar. Makanya kita buat satu tempat sembelihan, kemudian ada septic tank, bagusnya. Kemudian ada saluran yang ada perawan menuju septic tank. Lebar perawan cukup 4 in saja. Istirahatkan hewan, jangan langsung disembelih. Biasanya karena banyaknya hewan yang harus dikirim, pedagang hewan itu mengirimkan pagi pada saat hari H. Pagi dikirim, datang terus disembelih, itu yang bikin stres, Bapak. Ya. Makanya permintaan kami biasanya datang malam, besok disembelih. Kemudian puasakan. Ini mungkin agak asing. Puasakan hewan 10 sampai 12 jam sebelum disembelih. Puasanya sapi ini, puasanya hewan ini bukan tidak boleh makan dan minum, ya. Minum tetap diberikan, tapi makan sudah dibersihkan, ya. Sapi seperti yang Pak Jenengan ketahui bersama, sapi itu gak nyemi. Jadi makanan yang tadi dia makan dikeluarkan, dikunyah-kunyah lagi, ditelan lagi, keluar lagi, dikunyah-kunyah lagi, ditelan lagi. Sapi itu seperti itu, gak nyemi. Sapi dan kambing sama, gak nyemi. Jadi kalau di kandang itu diberi makan itu 2 kali, pagi dan sore. Sore itu sebelum dikirim tempat kita itu sudah diberi makan. Jadi kalau memang besok menyembelihnya jam 8, maka jam 8 malam, jam 9 malam makanan harus sudah bersih. Tapi minum tetap diberikan supaya tidak stres. Makanan sudah dibersihkan, ya, supaya besoknya sapi sudah tenang, mudah untuk disembelih. Satu. Yang kedua, saluran pencernaannya itu jadi bersih, Bapak. Nanti yang ada rumen, kotoran yang ada di perut sapi itu lembut, nanti membersihkannya mudah. Itu yang kedua. Yang ketiga, biasanya pada saat kita menyembelih itu keluar lagi hijau-hijau, itu karena tadi dia habis makan, ya. Dia makan banyak, masuk ke lambungnya, sudah kecampur enzim, pada saat disembelih keluar lagi, itu merusak daging yang ada di leher sini. Gunakan tali kepala yang kuat, karena tali kepala, tali leher yang umur ditarik bedal. Jadi yang menarik squeeze kuat, banyak orang, ya, ditarik bareng-bareng, pedot, sapi ini lari. Ya. Baik, dicek lagi tali leher, jangan sampai yang sudah berumur. Nah, seperti ini modelnya, Bapak, untuk menutup tempat penyembelihan. Ini bisa pakai terpal seperti ini, bisa pakai MMT dan lain sebagainya. Tidak harus rapat-rapat seperti ini, tidak. Kalau tempat kami hanya memakai ini saja. Nih, kami hanya memakai satu lembar tutup, kanan kiri nggak perlu. Yang penting kandang transit dan tempat sembelihan dia tidak bisa melihat. Namun, nah. Oke. Oke, titik sembelihan. Di mana titik sembelihan, Bapak? Ya. Ini di sini nih, ini namanya jakun. Ya, kalau di Semarang namanya kolong jing. Ya, kalau di Kudus namanya manik. Ini. Titik sembelihan itu di bawah jakun. Ya. Kalau dari rahang ini 5 jari dari rahang.
Ada rumus 531, 5 jari dari rahang itu untuk sapi, 3 jari itu untuk kambing, 1 jari itu untuk ayam. Yang penting di bawah jakun. Kenapa kok harus di bawah jakun? Kenapa kok nggak di atas jakun? Kenapa kok nggak di bawah sini? Ya, kalau di atas jakun, ini Bapak yang harus terpotong nanti. Ini namanya saluran darah, Bapak. Ini yang seperti selang buangan mesin cuci itu. Ini saluran nafas. Yang ini nempel di belakangnya ini saluran makan. Kalau kita motongnya di atas jakun, set ini saluran darah itu di belakang rahang sini. Ya. Jadi kalau kita motongnya di atas jakun, itu saluran darahnya nggak terpotong, karena nyelimpet di sini. Ya. Jadi kalau panjenengan lihat ayam dipotong kok iso ngadeg mlaku dhewe, itu karena motongnya keduren. Ya, motongnya keduren itu nanti lidahnya ketarik. Ya, nanti biasanya ayam yang seperti itu dia bisa berdiri sama di leher itu ada kepala-kepalanya. Itu lidahnya, itu saluran makannya. Ya, jadi itu tidak menyembelih, hanya membuka kulitnya saja. Itu bukan ayamnya yang sakti, penyembelihannya yang salah. Seperti hanya sapi yang disembelih ngadeg di mana itu di sini nyembelihnya di atas jakun. Kalau kita menyembelihnya di jakun, itu pisaunya yang natap jakun. Ya, nanti tidak berhasil, kurang berhasil. Yang pasti di sini nih, ya, tempat saluran darah, saluran makan, saluran nafas itu ngumpul di sini. Sekali tarik beres. Kenapa kok nggak di bawah? Di sini udah ada daging di sini, kelamaan kejauhan. Itu titik sembelihan. Mana yang harus terpotong? Ada 4 saluran yang harus dipotong. Ya, satu dua ini saluran darah, pembuluh darah arteri dan vena. Kemudian tadi saluran makan dan saluran nafas. Makan itu selang ini makan tadi, ya. Yang ini saluran nafas yang tadi seperti selang mesin cuci tadi. Ini saluran darah. Titenannya boleh dibeli wis rampung. Titenannya ini Bapak. 2 saluran ini terpotong. Kalau ada 2 saluran darah yang memancar, serot gitu, 2 saluran ini mancar, itu berarti sudah selesai. Kok bisa? Karena letaknya di dalam. Kalau ini sudah terpotong, otomatis yang 2 ini terpotong kan, karena letaknya di sini, seperti manusia sama. Kalau di sini sudah terpotong, berarti kan sini sudah terpotong. Ya, Oke. Kita lihat teknik sembelih hewan ini. Ada 2 teknik yang biasa kita pakai. Ada teknik tarik, ada teknik dorong. Oke, itu teknik tarik. Lampu yang depan dimatiin aja biar ya kelihatan. Nah itu kan lebih kelihatan. Apa enggak dari tadi ya? Jadi mau selesai. Ini teknik tarik Bapak ya. Ya, kuncinya itu leher manteng sempurna. Itu mudah untuk sembuh. 1 kali langsung putus ya. Ya, ini sapi besar Bapak. Ini
Nih, ini tadi dorong bawah. Nih. Ini pakai pisau ini. Nih, pakai pisau ini. Yang menyembelih beliau, Usman. Ya. Nah, itu cara sembelihnya. Kalau itu tadi dorong. Bagaimana caranya supaya tali dorong bisa berjalan mulus? Ya. Pertama, ini yang begini. Ada operator kepala. Ya, kebetulan ini 2 orang kalau ini. 1 orang sudah cukup jawab. Fungsinya mendongakkan kepala maksimal. Ini. Yang kedua, ini kami menyembelih di apa? DPC itu apa? Kota. DPC PKS Kota Semarang. DPC nomor berapa? DPD. Oh, DPD. Ya. Itu di Puspon Jolo. Oh, ya. Oh, DPD. Di sana. Ini sekira 2 tahun yang lalu. 2018. Oh, 2018. Udah lama juga lagi. Ya. Ini ada operator yang menarik gelambir, ada operator yang menahan kepala. Baru nanti sehingga leher bisa mantang maksimal. Kalau panjenengan motong kain, kalau kain lemas ini motongnya gampang susah. Kalau kain mantang begini, jangankan jenengan potong, ini gunting melaku didorong aja. Nah, sama. Seperti leher sapi bapak. Kalau mantap maksimal itu dipotong kan. Itu kuncinya. Sehingga harus mantap maksimal. Pastikan operator kepala ini, ya, operator kepala, jangan orang-orang yang takut darah. Ya, nah itu ada 2 darah mancur itu berarti sudah selesai. Ya, operator kepala ini jangan orang-orang yang takut darah. Jadi tidak perlu ditutup dengan daun, tidak perlu ditutup dengan kardus, karena itu akan menyulitkan eksekutor, menyulitkan penyembelih. Iki wis rampung apa durung, kepotong tak belum. Ya, ojo-ojo berarti tarik pisaunya ternyata belum selesai. Ya. Jadi jangan angkat pisau sebelum selesai, selesaikan dulu, baru angkat pisau. Menutup daun atau menutup itu selain menghalangi pandangan, kita juga bisa menutup saluran buangan tadi. Nanti malah darah memancar balik menutup lagi. Tuh, ada 2 darah yang mancur, berarti sudah selesai. Mengecek kematian setelah penyembelihan. Jadi setelah sembelihan jangan langsung potong kepalanya, jangan langsung dikulit dan sebagainya. Ngecek wis mati modul pripun? Cek di matanya. Jadi di matanya itu disenggol-senggol sedikit. Kalau masih ada gerakan di kelopak matanya, berarti dia masih hidup, walaupun badannya nggak bergerak. Kemudian di pangkal kuku gini. Itu di tengah-tengah disokol pakai kayu. Kalau kami pakai sharpening steel tadi, alat asah tadi. Itu kan ujungnya tumpulnya. Kalau ada pergerakan di sana, berarti dia masih hidup. Kemudian di anus, di anus di tempat buangan kotoran itu kita sentuh dengan, kalau saya pakai sepatu boot. Ya. Kalau masih ada gerakan di anusnya, berarti dia masih hidup. Ada yang biasanya pak di buntutnya, buntut ditekuk sedikit, kalau masih ada gerakan dia masih hidup. Setelah itu semua kalau tidak ada gerakan, insya Allah sudah mati. Nah, walaupun semua sudah kita cek kemudian sudah mati, pada saat memenggal kepalanya atau melepas kepalanya dengan pisau tulang tadi, kok ada gerakan, itu masih ada syaraf di belakang sini. Itu kalau terpotong itu ada gerakan di sampingnya. Itu bukannya dia masih hidup, itu rigor mortis bapak. Jadi gerakan syaraf pada saat dipotong tadi itu tidak masalah, karena semuanya sudah mati. Itu hanya gerakan. Jangankan begitu bapak. Kalau nanti panjenengan lagi, itu biasanya sampel itu di daging sampel itu digerakkan.
Itu bukan dagingnya urat, bukan. Itu rigor mortis tadi, gerakan syaraf. Nih, insya Allah itu semua dari kami.